Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah. Sekarang Ibu akan mengajar tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Apa di antara kalian ada yang tahu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi? Nah, jika kalian tidak ada yang tahu, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah suatu proses untuk menaikkan pendapatan dan proses untuk memperbaiki ekonomi. Tujuan kita untuk belajar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah supaya kita tahu apa itu pertumbuhan ekonomi, apa itu pembangunan ekonomi, dan permasalahannya, kemudian cara mengatasinya. Jadi, pertumbuhan dan pembangunan ini sangat penting untuk dipelajari bagi kita. Karena pertumbuhan dan pembangunan ini menyangkut nasib kita dan negara kita. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu apa itu pertumbuhan ekonomi, apa itu pembangunan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Seperti contohnya meningkatkan output barang dan jasa, meningkatkan output per kapita, meningkatkan GNP. Kedua yaitu ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua ada faktor non-ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini ada seperti sumber daya alam, kemudian manajemen, kemudian ada barang dan modal. Jadi, sumber daya alam ini sangat mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada barang dan modal untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian ada manajemen untuk mengelola sumber daya alam. Kedua yaitu ada faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi ini contohnya manusia, politik, kemudian budaya. Kemudian ada indikator pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu pendapatan real meningkat, kemudian yang kedua pendapatan real per kapita, kemudian yang ketiga kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi itu ada 3. Teori pertumbuhan ekonomi historis, teori pertumbuhan ekonomi klasik, teori pertumbuhan ekonomi non klasik. Supaya kalian lebih mengerti apa itu pertumbuhan ekonomi, di sini Ibu akan menunjukkan video yang menggambarkan tentang pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Pertama tahun 2020 hanya tumbuh 2,97%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 yang mencapai 5,07%. Ekonomi Indonesia mengalami tekanan yang cukup dalam akibat pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada kuartal pertama 2020 ini, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97%, jauh lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,07%. Pertumbuhan ekonomi masih ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 2,84% pada kuartal pertama 2020. Kepala BPS Suharyanto menyebut tekanan ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia, namun di berbagai negara lain akibat COVID-19. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Oni Wijenarko, mengungkapkan merebaknya pandemi COVID-19 berdampak sangat besar pada penurunan permintaan domestik. Perlambatan ini didorong oleh melambatnya aktivitas perdagangan, akomodasi maupun transportasi yang dipengaruhi berkurangnya mobilitas masyarakat sebagai dampak penerapan langkah mitigasi COVID-19. Pemerintah pun akan menyiapkan berbagai skenario dampak pandemi COVID-19 pada pertumbuhan ekonomi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan menyebut merosotnya konsumsi yang cukup dalam memperkuat urgensi percepatan penyaluran bantuan sosial. Sementara dari sisi produksi, program pemulihan ekonomi nasional untuk usaha mikro kecil dan menengah UMKM harus segera dilaksanakan. Tim Liputan Metro TV.
Pengamat ekonomi Peter Abdullah menilai pada masa pandemi COVID-19 tidak banyak peluang untuk memacu pertumbuhan ekonomi selain membantu dunia usaha untuk dapat bertahan. Menurut Peter, dunia usaha pada saat ini sangat membutuhkan likuiditas. Pemerintah perlu meningkatkan stimulus yang jauh lebih besar agar ekonomi kembali pulih dengan cepat. Bagaimana meningkatkan daya tahan dunia usaha agar supaya kita bisa siap untuk recovery, ya. Nah, persoalannya adalah yang masih kita perdebatkan itu adalah jumlah stimulus fiskalnya. Ya, jumlah stimulus fiskalnya ini bagi sebagian kita itu 405 triliun itu masih terlalu kecil. Ya, kita membutuhkan angka yang lebih besar untuk itu baik itu untuk membantu penanggulangan wabah, membantu mereka yang terdampak, ataupun utamanya lagi bagaimana kita meningkatkan daya tahan dari dunia usaha. Kita selamat atau tidak selamatnya ya dari wabah COVID-19 ini yang menghindari krisis yang di tahun 2020 ini sangat ditentukan oleh kemampuan dari pemerintah menyelamatkan dunia. Jadi bisa dipahami video pertunjukan tadi bahwasanya perekonomian di Indonesia sekarang ini lagi menurun karena terjadinya COVID-19. Sebelum Ibu melanjutkan pada materi pembangunan ekonomi, apa ada yang ingin ditanyakan tentang pertumbuhan ekonomi? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka Ibu akan langsung lanjut pada materi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah menuju arah perbaikan yang dilakukan secara terencana. Seperti contoh, memperbaiki lapangan kerja, memperbaiki jalan yang rusak, dan menyediakan kesehatan. Yang kedua, ada indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Ada indikator ekonomi, ada indikator sosial. Contohnya indikator ekonomi seperti meningkatkan pemukiman di perkotaan, angka tabungan masyarakat, dan struktur ekonomi di lubang. Sedangkan contoh dari indikator sosial adalah indeks pembangunan manusia, yaitu seperti pendidikan atau arahan untuk hidup. Kemudian yang kedua ada mutu hidup, yaitu kita menuju yang lebih baik. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi perekonomian, yaitu ada faktor ekonomi, ada faktor neoekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari fisik dan modal, sedangkan faktor neoekonomi terdiri dari faktor sosial ataupun faktor politik. Yang keempat, proses hambatan pembangunan ekonomi, yaitu pendidikan yang rendah. Kemudian modal yang tidak bisa memungkinkan. Yang ketiga, usaha yang kurang memungkinkan. Yang kelima, ada permasalahan pembangunan ekonomi. Ada kemiskinan. Kemiskinan yaitu seperti manusia membutuhkan pakaian atau makanan. Kemudian ada pengangguran. Ada rendahnya pembentukan modal dan ada inflasi, kenaikan harga. Yang keenam, ada dampak pembangunan ekonomi. Ada dampak positif pembangunan ekonomi dan ada dampak negatif pembangunan ekonomi. Contoh dari dampak positif pembangunan ekonomi seperti kita membuat lapangan pekerjaan, kemudian peningkatan SDM dan kecanggihan teknologi. Sedangkan dampak negatif pembangunan ekonomi seperti contoh lahan pertanian berkurang, timbulnya pencemaran baik dari air, tanah, ataupun udara, dan timbulnya masalah-masalah sosial di perkotaan. Yang terakhir ada strategi pembangunan perekonomian. Ketika kita mau membangun sesuatu, maka kita perlu strategi dan kebijakan. Strategi pembangunan di sini ada perencanaan. Sebelum kita membangun suatu, kita rencana terlebih dahulu. Kemudian ada penganggaran, alokasinya. Kemudian ada pemantauan. Pemantauan di mana pembangunan itu berjalan. Kemudian ada permasalahan yang terdapat di dalam pembangunan. Dari penjelasan Ibu tadi tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, apa ada yang dipertanyakan? Baik, jika tidak ada, di sini Ibu ada bingkisan buat kalian. Minggu depan. Sebelum Ibu menutup mata pelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan?
Baik, coba Lina simpulkan apa itu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Baik, jadi kesimpulannya adalah pertumbuhan ekonomi adalah mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Sedangkan pembangunan ekonomi, proses pembangunan menuju negara yang lebih baik. Ibu akan akhiri mata pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.